Tidak main-main, larangan Jokowi ternyata akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Saat ini Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau sekitar 52% dari total cadangan nikel di dunia yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nikel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Indonesia merupakan produsen nikel yang terbesar di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah, mulai 1 Januari tahun 2020 yang lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo melarang ekspor biji nikel. Tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju. Dengan adanya larangan ekspor nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan program hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah. Jika program Jokowi ini nanti ke depan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, jika benar menjadi presiden, maka Indonesia akan maju dan Indonesia emas akan cepat tercapai. Dan inilah proses singkat pengolahan nikel di Indonesia yang selama ini digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Nikel adalah logam keras berwarna putih. Nikel ini memiliki sifat ulet serta tahan terhadap korosi. Nikel juga merupakan material yang dapat didaur ulang tanpa mengalami degradasi kualitas. Lebih dari 2/3 atau sekitar 70% nikel yang diproduksi digunakan untuk pembuatan stainless steel atau baja tahan karat. Mulai dari sendok, garpu, hingga pesawat luar angkasa, semuanya terbuat dari campuran nikel. Manfaat nikel yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan utama pembuatan baterai. Salah satu sumber energi yang sering digunakan manusia saat ini adalah baterai lithium ion, di mana unsur penting dalam pembuatan baterai isi ulang ini adalah nikel. Baterai lithium ini banyak digunakan dalam berbagai alat elektronik seperti smartphone, laptop, hingga mobil listrik. Ada beberapa alasan mengapa nikel banyak dipakai dalam baterai mobil listrik. Hal ini dikarenakan logam tersebut memberikan kapasitas penyimpanan energi yang cukup tinggi. Dengan semua keunggulannya tersebut, baterai yang digunakan dalam mobil listrik akan berukuran kecil dan lebih ringan, sehingga sangat nyaman digunakan dalam perjalanan jarak jauh ketika menggunakan mobil listrik. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir nikel menjadi salah satu topik perbincangan hangat di seluruh dunia, dan nikel digadang-gadang akan menjadi komoditas masa depan, serta nikel ini menjadi pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi pada tahun 2030 mendatang. Sebanyak 20% dari total konsumsi nikel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai lithium ion. Sistem penyimpanan energi untuk di pasar nikel terbagi menjadi dua jenis, yaitu nikel kelas 1 dan nikel kelas 2. Nikel kelas 1 memiliki kadar di atas 99,8%, digunakan untuk banyak produk seperti komponen baterai mobil listrik. Sementara nikel kelas 2 dengan kadar di bawah 99,8% banyak digunakan untuk pembuatan stainless steel.
Sedangkan biji nikel sendiri memiliki dua jenis, yaitu nikel sulfida dan nikel laterit. Pada umumnya nikel sulfida ini banyak berada di belahan bumi subtropis, sedangkan laterit berada di khatulistiwa atau ekuator seperti di Indonesia, Brasil, Australia, dan juga Filipina. Saat ini Indonesia diketahui memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau sekitar 52% dari total cadangan nikel di seluruh dunia yang mencapai 139,4 juta ton. 90% sumber nikel di Indonesia ini tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Serta Indonesia merupakan produsen nikel yang terbesar di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Oleh karena itulah mulai 1 Januari pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Dengan adanya larangan ekspor nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah biji nikel. Oleh karena itulah mulai 1 Januari pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah melarang ekspor biji nikel. Dengan adanya larangan ekspor biji nikel tersebut, pemerintah ingin mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi dari bahan mentah biji nikel. Dari hasil tambang yang masih berupa bahan raw material atau bahan mentah harus diolah di Indonesia. Kawasan industri ini menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Di kawasan industri Morowali ini juga dilengkapi dengan struktur yang lengkap dan modern. Terdapat 3 pabrik pengolahan dan pemurnian yang berkapasitas 2 juta ton per tahun. Pabrik pengolahan nikel di Indonesia prosesnya hanya menjadi nikel matte atau ferronikel, lalu diekspor ke luar negeri. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan di Indonesia masih terbatas. Sedangkan di luar negeri nikel diolah sampai menjadi produk akhir menjadi nikel murni, karena teknologi yang mereka miliki sudah sangat canggih. Secara umum untuk memproses nikel lapisan tanah atau ore yang mengandung nikel diangkut menggunakan dump truck menuju ke pabrik pengolahan ore tersebut, dimasukkan ke dalam mesin crusher untuk program penghancuran. Sehingga ore menjadi berukuran kecil lalu di screening untuk memperoleh ukuran ore yang sudah ditentukan. Nikel-nikel yang sudah dipotong tersebut kemudian nantinya akan dijual ke konsumen di seluruh dunia, dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai macam produk. Dan itulah tadi beberapa proses singkat bagaimana nikel diangkat dari tambang dan diproses sehingga menjadi nikel murni yang digunakan berbagai macam produk di seluruh dunia. Jika Indonesia suatu saat mampu mengolah biji nikel ini di dalam negeri, dapat kita bayangkan bagaimana besarnya kekayaan alam kita. Semoga saja di pemerintahan presiden selanjutnya, Indonesia bisa menjadi negara penghasil dan pengolah biji nikel di dalam negeri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sebelum beranjak ke video lain, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan tinggalkan komentar.